Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Coffee Nur Channel. Pada episode saat ini kita akan membahas tema tentang bagaimana menciptakan atau membuat burung suaranya merdu atau nyaring. Karena kita melihat bahwa ada 5 indikator dari penilaian suara burung itu menjadi burung yang berkualitas. Yang pertama yang berkaitan dengan suara depan. Suara depan yang bagus, juga suara tengah yang banyak dan ketukannya sangat intervalnya sangat bagus dan ujungnya. Dan yang selanjutnya irama suara burung itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah dasar suara. Karena ini juga salah satu hal yang sebetulnya bisa kita intervensi. Untuk suara depan dan suara ujung biasanya orang mengintervensi dengan pola diikat. Jadi banyaklah pakar-pakar yang sudah sangat mahir bagaimana menerapkan pola ikatan bagi suara burung, terutama dalam rangka mengintervensi suara depan dan suara ujung, sehingga ujungnya glosor, depannya nari. Tetapi juga yang kadang-kadang lupa 5 indikator penilaiannya itu adalah dasar suara atau disebut juga bunyi sengau daripada burung itu. Suara burung itu diharapkan kalau sudah depannya bagus, tengahnya bagus, ujungnya bagus, iramanya juga bagus. Yang tidak kalah penting adalah dasar suara itu sendiri, itu harus bening, jernih dan sebagainya. Banyak hal-hal yang menimbulkan yang sering menjadi persoalan sehingga tidak tercipta suara burung yang merdu, nyaman, enak didengar oleh telinga kita. Dan kita sebagai peternak atau pemilik burung yang sering rajin kontes, barangkali ini menjadi perhatian khusus. Karena suara burung itu bisa menjadi tidak nyaman mungkin ditimbulkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama mungkin juga dari pola rawatan yang ditimbulkan mungkin bisa saja oleh jamur Candida. Jadi mungkin saja dari pakan-pakan yang kita siapkan, terus juga sangkar yang ada mengandung unsur daripada jamur, sehingga jamur sangat mengganggu. Yang kedua dari bakteri. Bakteri juga bisa terjadi mungkin itu dari pola makan yang tidak sehat, tidak higienis. Dan yang terakhir ini mungkin juga diakibatkan akibat adanya infeksi daripada saluran pernapasan burung itu sendiri. Nah, ini juga kita perlu antisipasi sehingga ke depan bila kita memiliki burung yang berkualitas bagus di perjalanannya dari kecil sampai dewasa terbentuk suatu suara yang betul-betul nyaring. Memang banyak yang telah dimanfaatkan lah khususnya untuk manusia. Para penyanyi sudah paham sendiri bagaimana menciptakan suara yang merdu, yaitu dengan memelihara nutrisi dan juga memelihara asupan-asupan minuman yang menjadi bahan dasar agar tercipta burung yang bagus. Pada episode kali ini kita ingin mencoba menerapkan, kalau sekarang sedang tren empon-empon. Sebetulnya empon-empon itu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, terutama di dalam rangka menangkal radikal bebas sebagai antioksidan dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang sepertinya hanya berlaku digunakan untuk manusia. Menurut hemat saya ini juga bisa kita manfaatkan. Karena bahan-bahan yang kita pakai ini adalah for human consumption. Jadi maksudnya bahan-bahan yang biasa tidak berbahaya untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu bentuk untuk memelihara saluran pernapasan agar burung itu suaranya merdu. Nah, ini penting dan ini sudah biasa lah oleh penyanyi, oleh kori-kori tingkat internasional dengan suara yang nyaring, melengking, bersih. Ini bisa diintervensi dengan kita rutin memberikan air minum bagi burung kita agar bersuara merdu. Selama ini memang saya sudah mengeksplor melalui pola-pola pemberian jamu, tetapi juga kadang-kadang dilupakan adalah bagaimana dengan minum burung itu, air minum burung itu sendiri. Kita ingin sedikit memberikan ya pencerahan lah bagi teman-teman peternak yang rajin ke lapang. Kenapa tidak? Pola-pola ini bisa kita berikan ke burung-burung kita yang rajin, bisa kita latih agar suaranya merdu dengan tingkat bunyi sengonya yang sangat indah. Bahan-bahan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan madu. Nah, ini yang pertama kita menggunakan kembang lawang. Kembang lawang ini adalah salah satu bahan rempah-rempah tradisional China. Jadi ini asal usulnya dari negeri Tiongkok. Adapun fungsi-fungsinya yang pertama sebagai sumber nutrisi. Jadi kalau bagaimanapun juga kita harus setiap bahan-bahan yang kita pakai harus mengandung unsur nutrisi. Yang kedua itu sebagai antioksidan. Jadi untuk menahan laju penuaan, karena burung juga seiring dengan waktu akan ada proses oksidasi sehingga akan ada pengurangan fungsi-fungsi sel di dalam burung itu sendiri. Dengan adanya kembang lawang ini diharapkan kita akan memperhambat laju penuaan atau pengurangan fungsi sel daripada makhluk itu sendiri.
Selanjutnya juga itu adalah alat penangkal radikal bebas. Jadi radikal bebas ini karena dalam jumlah kecil masih kita toleransi, tapi kalau sudah besar, sudah terlalu banyak, radikal bebas yang tersedia dalam tubuh manusia atau burung juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan burung itu sendiri. Selanjutnya juga ini adalah sebagai penangkal bakteri, karena boleh saja mungkin tadi saya jelaskan di awal burung tidak bernyanyi, tidak melantunkan lagu yang indah ini karena memang ada proses sakit di saluran tenggorokan itu, sehingga nanti dengan bahan rempah-rempah ini burung itu tidak terganggu dengan adanya persoalan-persoalan infeksi pada saluran pernapasan. Juga ini mengandung unsur kalsium dan zinc yang sangat tinggi, karena zinc ini juga mohon maaf sebagai afrosiadak, jadi itu bahan-bahan yang mengandung unsur untuk meningkatkan birahi daripada makhluk hidup. Yang selanjutnya ini adalah kapulaga. Kapulaga ini ada dua jenis ya, ada kapulaga lokal dan kapulaga India. Yang kita pakai kapulaga India. Ini kapulaga India nih. Memang harganya memang cukup agak mahal, itu 1 kilo itu sampai 2 juta sampai 2 juta setengah. Kalau kapulaga India untuk bahan sejumlah ini mungkin hanya sekitar ya 2.000 atau 3.000 rupiah lah sejumlah ini. Jadi ini bahan yang cukup mahal, sekitar 2 juta atau 3 juta rupiah. Tapi kalau produk lokal, kapulaga lokal yang warnanya agak bulat kemerahan, ini agak kehijauan, mungkin sekitar 500.000 per kilo. Kalau ini kapulaga India, fungsinya juga yaitu untuk mengatasi infeksi saluran paru-paru. Jadi ini begitu indahnya lah kalau suara burung ini nyaring, nggak paru-paru jangan sampai terganggu, karena paru-paru ini juga adalah salah satu sumber energi agar burung bisa bernyanyi, powernya keluar dan sebagainya. Yang selanjutnya gitu untuk mengatasi radang pencernaan, ini juga sama dengan kapulaga India. Yang selanjutnya kita akan menggunakan ini adalah cinnamon. Cinnamon itu kayu manis ya. Kayu manis itu banyak beragam manfaatnya. Rempah-rempah yang biasa digunakan dalam industri rumah tangga untuk masak dan sebagainya. Tetapi ini juga mengandung unsur yang sangat bagus dalam rangka menciptakan suara-suara menjadi indah. Adapun manfaat dari kayu manis ini yaitu untuk mengatasi bakteri atau jamur. Jadi bakteri atau jamur ini bisa kita atasi di saluran pencernaan burung menggunakan kayu manis. Kayu manis ini rasanya juga enak, juga bagus kalau digunakan oleh kita karena juga salah satu pencegah obat diabetes. Selain itu juga kayu manis ini juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kecerdasan otak daripada makhluk hidup. Memang kalau dilihat apa signifikansi antara otak dan kayu manis burung, mungkin di tiap-tiap makhluk hidup termasuk juga burung memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Misalnya di paruh bengkok itu kecerdasannya itu bisa kelihatan dominan, bisa melafalkan ucapan-ucapan yang oleh manusia atau aktivitas. Tapi kalau di burung juga sebetulnya di perkutut juga ada tingkat kecerdasan lah. Tingkat kecerdasan, cuman ukuran-ukurannya tidak seperti ukuran-ukuran burung yang lain atau manusia. Di burung perkutut juga ada tingkat kecerdasan. Jadi kalau kecerdasannya tinggi, dia bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam bentuk suara-suara yang lebih nyaring dan sebagainya. Yang selanjutnya ini bahan yang keempat adalah cengkeh. Nah, cengkeh. Cengkeh ini adalah salah satu diantaranya mengandung sumber vitamin C, vitamin K, dan obat untuk membunuh bakteri. Jadi ini sebetulnya dari 4 bahan ini hampir kebanyakan antioksidan, mencegah bakteri, mencegah infeksi, meningkatkan energi di burung yang akan kita berikan minumannya. Selanjutnya juga adalah lemon. Nah, untuk lemon ini barangkali sudah jelas. Sekarang sedang tren orang banyak minum lemon karena khasiatnya juga pertama mengandung unsur vitamin C yang sangat tinggi. Karena vitamin C yang tinggi itu juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya kualitas suara burung yang bagus. Dengan vitamin C ini juga salah satu untuk mengurangi kegemukan. Yang sering juga burung yang malas berbunyi ini juga karena kegemukan. Barangkali dengan vitamin C, lemon C ini agak mahal, sekilonya mungkin sekitar 50.000 lah. Vitamin C ini sangat baik, dan para penyanyi, artis, kori juga memang selalu membiasakan untuk kecukupan vitamin C di dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dan yang terakhir ini adalah kita persiapan dulu bahannya ya. Nah, ini madu ya, sudah siapkan madunya, madu asli, jadi jangan sampai jangan sampai kita beli madu yang KW lah, jadi langsung dari peternaknya. Memang harganya satu botol ini cukup agak mahal, ini mencapai 250 sampai 300.000. Karena dengan madu ini juga sama fungsinya, sumber energi sebagai afrosiadak, itu sumber-sumber untuk meningkatkan birahi burung, termasuk juga di madu ini juga antioksidan, terus juga pembunuh bakteri, dan yang terakhir sumber energi. Nah, dari bahan-bahan ini sih sebetulnya kalau kita gabungkan, kita ramu menjadi sebuah formula, kita akan membuat suatu formula resep
untuk ukuran setidak-tidaknya 100 ml air. Sebetulnya kalau nanti kita dalam jumlah banyak bisa kita bikin yang lebih banyak lagi, misalkan dalam 1 botol atau 2 botol sebesar botol aqua. Kita proses melalui proses pendidih, pemanasan dengan air panas yang mendidih atau dikukus, kita simpan di kulkas. Sehingga nanti burung-burung yang akan kita setting untuk menjadi penyanyi-penyanyi yang indah diberikan setiap hari pagi-pagi. Tapi mohon maaf, diberikannya di dalam kondisi air empon-empon ini tidak dalam posisi panas, disimpan di air minum burung. Ya, oke, kita praktekkan mengenai pengerjaan minuman bagi burung agar bersuara nyaring dari bahan-bahan yang tadi ada. Nah, ini kebetulan kita sudah menyiapkan air panas mendidih ya. Kita menggunakan formula untuk 100 liter air ya, kita siapkan air panas mendidih. Masukkan 2 buah biji bunga lawang ya. Kita masuk. Yang selanjutnya kita akan masukkan kapulaga. Kita agak sedikit ini supaya keluarlah aromanya. Nah, kita boleh kita masukkan 1. Supaya ini nutrisinya keluar. Nah, kita masukkan 3 buah ya. Kita remuk-remuk dulu. Ya, ini. Nah, kita masukkan. Jadi tadi 2 buah kembang bunga lawang, 3 biji kapulaga India, dan kita masukkan cengkeh. Ini bisa 2 atau 3 biji ya, cengkeh. Ya, ini cengkeh nih. Nah, ini cengkeh ada 3 biji, kita masukkan cengkeh. Nah, cengkeh kita masukkan. Nah, masuk cengkeh. Setelah itu kita siapkan jeruk lemon. Ini bisa kita berikan ya pada burung ini. Jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini sekitar 1 sendok. Nah, ini kan seger lah kalau mereka dikasih jeruk. Nah, ini ada jeruk. Jeruk kita masukkan. Selanjutnya kita berikan madu. Ini sekitar 1 sendok. Masih bunyi suaranya tuh. Ini madu ya, Ini madu 1 sendok makan. Kita aduk rata. Dan yang terakhir kita akan berikan rempah-rempah. Kita berikan rempah-rempah kayu manis. Kita masukkan, aduk. Ini kita tutup ya, agar proses berjalan dengan lancar. Nah, itu kita biarkan sampai waktu yang air itu dingin ya, biarkan aja. Nah, ini bisa diberikan kepada burung kita, bisa setiap hari atau juga silakanlah interval lah. Misalkan untuk kontes hari Minggu, kita berikan mulai hari Jumat. Caranya agar burung ini diminum, ini diberikan burung jangan dikasih air dulu, nanti agak siang berikan air minum, supaya bahan yang memang cukup mahal ini bisa kita manfaatkan dan diminum oleh burung itu sendiri. Kita praktekkan ya ke burung. Nah, empon-empon yang dingin ini sebetulnya bisa kita pakai jadi minuman sehari-hari agar kita sehat. Saya minum dulu ya. Seger lah. Apalagi yang senang bernyanyi, senang membaca tilawah Quran, ini sangat bagus sekali. Silahkan cek di YouTube lain mengenai manfaatnya. Nah, setelah kita ini kita tinggal diberikan ke burung toh. Nah, jangan banyak-banyak lah. Saya nggak diminum semua, kan? Sudah. Kita tinggal diberikan aja ke burung kesayangan kita. Berikan mereka yang terbaik. Insya Allah mereka juga akan memberikan pengabdian yang terbaik bagi kita bila kita memperlakukan burung dengan baik pula. Nah, ini kita ini kita berikan ke burung. Tuh, lihat. Kita berikan ke burung kita. Nah,
Jadi pada akhirnya untuk menciptakan kualitas suatu burung yang bagus, pertama burung itu tidak boleh adanya gangguan daripada radikal bebas, dan juga burung tidak boleh terkena infeksi pada saluran pernapasan, sehingga dengan memberikan minuman-minuman yang memiliki sumber untuk mengatasi masalah-masalah dengan bakteri, masalah dengan jamur, masalah dengan infeksi, kita berikan minuman yang terbaik. Jadi yang penting selain makan makanan yang bagus, juga tolong berikan minuman-minuman yang bisa membantu agar burung bisa bersuara nyaring dan merdu, diantaranya dengan mengantisipasi kemungkinan diakibatkan oleh bakteri atau infeksi pada saluran pernapasan burung. Jadi itu saja, silahkanlah ini bila bermanfaat bagi rekan dan penggemar, silahkan dicoba. Tapi yang jelas bahwa ini bagi saya pribadi adalah minuman yang sehat dan menyehatkan. Kita bisa konsumsi setiap hari. Bagi kita mungkin bisa kita tambahlah madunya lebih banyak lagi, atau jeruk nipisnya, jeruk lemonnya ditambah supaya segar, sehingga di suasana COVID seperti ini kita terdapat imunitas tubuh yang hebat, pemiliknya sehat, burungnya juga sehat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.